Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas mengenai aplikasi media yang berupa sosial media. Di sini kami akan membahas aplikasi Twitter. Pertama-tama untuk membuka aplikasi Twitter, kita buka browser terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gini, kita ketik di alamatnya twitter.com. Nah, di sini sudah mulai tampilan awal dari Twitter. Saya akan mereview sedikit. Seperti yang kita ketahui adalah Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. yang menawarkan jejaring sosial berupa microblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut tweet atau kicauan. Situs ini berbasis di San Bruno, California, dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Twitter juga memiliki server dan kantor di San Antonio, Texas, dan Boston. Sejak dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah mendapat popularitas di seluruh dunia, dan saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Hal ini kadang-kadang digambarkan sebagai SMS dari internet. Dan Twitter pun memiliki logo berupa seekor burung berwarna biru yang bernama Larry the Bird. Dinamai setelah nama seorang mantan pemain basket NBA, Larry Bird. Nah, jika kita ingin mulai, jika Anda belum mempunyai akun Twitter, silakan daftar di bagian sini, isi formulir lengkap, data diri Anda, nama lengkap siapa, email, dan kata sandi atau password. Nah, perlu diketahui, email di sini harus benar-benar email yang aktif. Ini memungkinkan untuk mengamankan akun Twitter Anda. Nah, kalau sudah daftar ke Twitter, jika sudah punya akun Twitter, kita akan memasuki di sini sign in atau masuk. Di sini saya akan memakai akun Jakita Judin. Di sini masukkan kata sandi. Yang sudah, kita masuk. Nah, ini semua disebut dengan home atau halaman utama. Pada halaman utama, kita bisa melihat kicauan atau tweet yang dikirimkan oleh orang-orang yang menjadi teman kita. Halaman ini bisa disebut juga dengan timeline. Nah, timeline ini seperti ini. Jika kita scroll, kicauan atau tweet. Nah, di sini kita bisa menulis beberapa pesan atau berita yang disebut dengan kicauan atau tweet. Kicauan atau tweet ini adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan atau tweet bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan atau tweet penulis lain yang dikenal dengan sebutan follower atau pengikut. Di sini kami akan membuat contoh menulis pesan singkat di dalam tweet ini. Misalnya kami akan menulis untuk contohnya tes. Jika sudah, kita klik tweet, maka otomatis kicauan yang tadi kita tulis akan muncul di halaman utama atau home ataupun di timeline. Begitu juga pun kicauan yang kita tulis ini dapat dilihat oleh follower kita atau pengikut kita.
Setelah itu kita pergi ke profile. Untuk melihat profile kita pilih ke sini, file setting, view profile. Nah, pada halaman ini yang akan dilihat oleh seluruh orang mengenai profil atau data diri serta kicauan yang sudah pernah kita kirim atau tampil. Di sini adalah kicauan atau tweet yang pernah saya buat dan akan ditaruh dalam profil. Di sini adalah dalam profil ini ada header. Header itu adalah gambar atau bisa diisi dengan yang lain-lain. Di sini ada foto profile atau display picture, bisa dengan isi foto atau semacamnya. Di sini menuliskan ada display name. Di sini ada nama username pengguna. Di sini adalah deskripsi tentang pengguna. Di sini lokasi di mana kita tinggal. Di sini Joined Mei 2010 itu adalah tanggal berapa kita mendaftarkan Twitter. Nah, di sini ini daftar foto dan beberapa video. Nah, di sini kita klik following. Apa itu following? Following adalah akun seseorang yang mengikuti akun pengguna lain agar kicauan yang dikirim oleh orang yang diikuti tersebut masuk ke dalam halaman utama. Inilah daftar following. Nah, kita buka follower. Apa bedanya following dengan follower? Nah, follower itu kebalikannya. Tadi kan following itu akun seseorang yang mengikuti akun pengguna lain. Misalnya akun kita mengikuti akun orang lain agar kicauan orang yang dikirim oleh orang yang kita ikuti tersebut masuk ke dalam halaman utama profile kita. Nah, kalau bedanya follower itu kebalikannya. Follower adalah pengguna lain atau misalnya orang lain yang ingin menjadikan kita sebagai teman. Bila pengguna lain jadi pengikut akun seseorang, maka kicauan seseorang yang ia ikuti tersebut akan masuk ke dalam halaman utama. Nah, misalnya kalau dia follow kita dan apa yang kita tulis itu atau kita tweet akan masuk ke halaman utama di dalam Twitter mereka. Nah, sekarang ke favorit. Nah, apa itu favorit? Favorit itu kicauan atau tweet ditandai sebagai favorit atau suka agar tidak hilang oleh halaman sebelumnya. Nah, jika Anda menyukai tweet atau kicauan tersebut, maka Anda klik saja favorit. Jika Anda tadi takut kehilangannya, maka dia akan muncul di favorit sini. Ini berfungsi agar Anda bisa, jika Anda membutuhkannya lagi, Anda tinggal melihat ke favorit saja. Ini adalah daftar favorit yang kicauan yang saya sukai. Anda pun bisa memfavorit kicauan atau tweet orang lain. Nah, sekarang kita list. Para pengguna Twitter pasti ada yang bingung game apa itu list. Dan list itu artinya daftar, dan artinya pengguna Twitter dapat mengelompokkan following mereka ke dalam suatu grup atau daftar, sehingga menggunakan untuk dapat melihat secara keseluruhan para nama pengguna atau username yang mereka ikuti. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah membuat list atau daftar. Kita buka. Nah, anggota atau member yang dalam list saya itu adalah dia. Nah, jadi suatu kicauan atau tweet dia itu bisa saya lihat tanpa saya membuka profil dia lagi. Jadi lebih terlihat mudah daripada saya harus membuka kembali profil dia.
Oke, sudah, kita kembali ke profile. Nah, kita pilih ke Go to Follow. Apa sih Go to Follow itu? Siapa? Itu artinya siapa yang ingin Anda follow. Biasanya sih di sini adalah akun-akun seorang yang belum kita follow, tetapi ini akun yang recommended atau mempunyai teman yang sama dari kita itu banyak. Oke. Nah, kita klik di sini. Apa itu help? Help di sini kita buka. Help itu artinya bantuan. Nah, help center itu pusat bantuan. Berarti di sini adalah pusat bantuan dalam menggunakan Twitter. Nah, di sini Anda bisa, jika Anda bingung, Anda bisa membuka di sini tata cara panduan menggunakan Twitter. Dan jika ada kesalahan atau error-error, Anda bisa lihat sini. Kita kembali ke Twitter. Perlu diketahui, Twitter itu beda dengan aplikasi Facebook. Facebook itu memiliki chat online, sedangkan Twitter tidak. Sedangkan apa itu keyboard shortcut? Keyboard shortcut itu adalah shortcut jika kita ingin langsung atau tidak susah untuk kemana, kita tinggal pencet saja yang kita inginkan. Misalnya new enter, favorit, reply, retweet. Nah, sebagai contoh, kita end itu new tweet, kita pencet end di keyboard, maka akan keluar compose new tweet atau kecuan baru. Ya sudah, silang. Nah, diketahui lagi di cawan atau tweet ini Anda bisa mempost atau mempublish foto beserta location. Oke. Nah, sekarang kita di sini, apa itu trend? Trend apa yang maksud dengan trend? Trend itu adalah topik hangat atau bisa disebut trending topik. Di sini bisa kita lihat Mahabharata, One Night. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang trending topik. Secara garis besar, trending topik adalah topik yang sedang banyak dibicarakan banyak pengguna dalam suatu waktu yang bersamaan, yang ditandai dengan hashtag atau tanda pagar. Ada dua jenis topik hangat yang menjadi acuan pengguna di Indonesia, yaitu topik hangat sedunia atau trending topik worldwide, atau bisa disebut dengan TTWW, dan topik hangat Indonesia, trending topik Indonesia atau TTI. Nah, di sini bisa disebut dengan trending topik Indonesia. Jika contohnya kita akan melihat trending topik ini, pasti akan banyak orang yang berbicara dalam topik tersebut. Nah, biasanya kalau orang menulis kicauan seperti ini, orang lain menulis seperti ini juga, maka semakin banyak dan dia pun akan keluar menjadi trending topik. Terus di sini kita search. Apa fungsi search Twitter ini? Search ini bisa kita gunakan untuk mencari pengguna lain. Misalnya kita cari Angga. Nah, maka akan ketemu following kita jika kita mencari di sini. Atau bisa kita mencari tanda pagar. Apa sih tanda pagar itu? Tanda pagar itu bisa dengan hashtag. Berarti hashtag yang ditulis di depan topik tertentu agar pengguna lain bisa mencari topik yang sejenis yang ditulis oleh orang lain juga. Nah, kan sih kelihatan nih. Ini adalah topik tertentu yang dibicarakan oleh orang-orang.
juga menjelaskan tentang penggunaan search di Twitter. Nah, sekarang kita ke notification. Notification itu berarti artinya pemberitahuan atau notifikasi. Nah, di sini boleh ketahui bahwa tweet atau kicauan saya artinya difavorit atau disukai oleh orang-orang tersebut. Nah, apa artinya dari ini? Tanda begini nih, artinya itu namanya mention. Biasanya konten ini merupakan balasan dari percakapan agar sang pengguna bisa langsung menandai orang yang akan diajak bicara. Nah, sebagai contoh saya akan membuat mention ke orang lain. Nah, di sini saya akan mention ke akun, saya akan menulis mau kita tweet. Maka tweet yang tadi kita mention itu akan muncul ke akun orang yang kita kicauan tadi, kita sebutkan dalam mention tadi. The message, kita buka message itu artinya bisa disebut pesan. Di sini adalah pesan langsung, apa itu bisa disebut direct message. Fungsi pesan langsung lebih bisa disebut dengan SMS karena pengiriman pesan langsung di antara pengguna tanpa ada pengguna lain yang bisa melihat pesan tersebut kecuali pengguna yang kirimi pesan. Jadi direct message ini tidak dapat dilihat oleh orang lain kecuali yang kita kirim pesan itu ke orang yang tersebut. Nah, jadi bersifat privat ya. Di sini bisa mengirim token nomor atau PIN dan semacamnya. Nah, discover. Nah, discover ini bisa disebut dengan tadi seperti hashtag, yaitu topik-topik tertentu yang sedang dibicarakan bersamaan. Ini adalah topik-topik yang sedang dibicarakan. Nah, sekarang saya akan mempelajari tentang setting untuk profile. Nah, di sini kan terdapat macam-macam seperti akun, security, password, dan lain-lain. Nah, untuk akun di sini bisa diganti username, email. Nah, tapi kalau email ini butuh pemberitahuan atau kita harus email benar-benar email yang aktif. Atau bahasa bisa kita ganti. Atau zona waktu, country, dan tweet media. Nah, untuk mengganti password atau kata sandi. Nah, jika Anda ingin menjaga keamanannya, Anda bisa mengganti passwordnya selama yang Anda mau, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali kan. Di sini current password. Password yang sekarang, password yang baru akan diganti. Nah, ini adalah password kita menyamai password yang akan baru kita ganti. Kita pergi ke desain. Nah, di sini saya akan mengganti desain ini berguna untuk mengganti posisi, bisa di sini background atau header. Di sini saya akan mengganti gambar background. Background di sini di Twitter bisa menyedia beberapa background tertentu, tetapi saya ingin mengganti dengan background yang saya punya. Di sini saya untuk mengganti change background, choose existing image. Anda bisa menggantinya dengan gambar Anda sendiri atau gambar Anda sukai. Saya akan ganti. Jika sudah, save change.
Nah, kan di sini udah ada peringatan your profile customization has been saved. Berarti di sini ada tandanya udah ke save. Nah, kan gambarnya satu gini. Kalau kita pengen bisa pengen jadi fullin, caranya gini ya, checklist di bagian tile background. Nah, di sini jadi banyak. Kita berikan position, center left, kiri, center tengah, right kanan. Jika sudah atau cocok, kita klik save change. Nah, kita pergi ke aplikasi. Kenapa aplikasi ada ASFM, Instagram, dan lain-lain? Di sini berupa adalah suatu persetujuan aplikasi untuk menghubungkan ke Twitter dengan aplikasi tersebut. Jadi, jika kita ingin melepas persetujuan itu gimana? Gampang, caranya kita klik revoke access di sini. Maka secara otomatis antara aplikasi Pet dengan Twitter ini tidak terhubung kembali. Nah, kita kembali ke home lagi. Perlu diketahui, aplikasi Twitter ini merupakan aplikasi sosial media yang cukup tenar di luar. Sudah banyak pengguna luar negeri yang memakai seperti ini. Dan ini menggunakan aplikasi Twitter ini cukup mudah. Mungkin Anda sudah mengerti menggunakan Twitter ini. Jika sudah, kita keluar atau logout dari Twitter. Gimana caranya? Klik di sini, lalu klik logout atau keluar. Nah, jika sudah akan kembali ke posisi semula di halaman pertama Twitter. Sudah sekian kami menjelaskan mengenai aplikasi media Twitter ini. Kami mundur diri. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.